manusia pasti punya kebutuhan, dan kebutuhan itu banyak banget. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Tapi sayangnya, manusia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu artinya manusia butuh orang lain untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Maka itulah ada yang namanya transaksi, ada yang namanya penjual, ada yang namanya pembeli. Ada barang yang dijual, ada barang yang dibeli. Misal nih, kita pengen bikin rumah, tapi kita nggak punya kemampuan untuk membuat semen, kita nggak punya kemampuan untuk membuat genteng, kita nggak punya kemampuan untuk membuat besi. Lalu apa nih yang kita lakuin? Ya karena kita punya uang, kita membeli semen, kita membeli genteng, kita membeli besi dari orang lain yang sudah memiliki ketiga hal tersebut. Itu salah satu bentuk kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan yang kita miliki. Nah, setelah kita punya barangnya, kita punya sumber dayanya, tapi kita nggak punya kemampuan membuat sumber daya yang terpisah tadi menjadi satu kesatuan yang disebut rumah. Nah, untuk itulah kita butuh jasa orang yang bisa melakukan hal tersebut. Untuk itulah kita butuh jasa pekerja, kita butuh jasa arsitek, kita butuh jasa desainer, supaya rumah yang kita idamkan itu sesuai dengan yang kita mau. Jadi ada transaksi di sana teman-teman, dan semua aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan tersebut itulah yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada 3 teman-teman. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Dan kalau kita melakukan satu aja di antara kegiatan ekonomi tersebut, maka kita sudah bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Dan hampir seluruh manusia pasti melakukan pemenuhan kebutuhan kan, setidaknya konsumsi. Dan tentu sebagai pelaku ekonomi kita mempunyai peran dalam menggerakkan roda perekonomian. Nah, dari kesimpulan tadi udah tahu ya, ekonomi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau dari ruang lingkupnya, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Mikro artinya kecil, makro artinya besar. Untuk itu saya Yuni Amalia akan membahas salah satu ruang lingkup ekonomi yang lebih kecil dulu nih teman-teman. Yuk kita simak. Halo semua, kita lanjut pembahasannya ya. Mengenai masalah pokok ekonomi menurut aliran modern teman-teman. Permasalahan pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro teman-teman. Terkait dengan 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro yang pertama adalah apa dan berapa yang diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi teman-teman. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi teman-teman. Apakah kita akan memproduksi makanan, pakaian, mesin industri, atau sarana transportasi? Sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut sejumlah yang diinginkan oleh masyarakat teman-teman. Nah, setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang tersebut harus diproduksi. Sehingga jumlah dapat ditentukan berapa sih sumber daya yang harus dialokasikan untuk makanan, berapa untuk obat-obatan, berapa untuk mesin-mesin industri. Jadi, jika kita ingin memproduksi lebih banyak makanan, sumber daya untuk memproduksi obat-obatan akan berkurang. Demikian juga sebaliknya teman-teman. Kemudian masalah pokok ekonomi modern yang kedua adalah bagaimana cara memproduksinya. Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan teman-teman. Produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya juga terbatas. Nah, kalau yang digunakan adalah teknologi padat modal, maka yang menjadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modal.
Masalah kedua yang harus ditangani adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang udah ada agar berhasil guna dan berdaya guna teman-teman. Hal yang berkaitan dengan masalah metode produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi tersebut seefisien mungkin teman-teman, sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang teman-teman. Nah, masalah pokok ekonomi modern yang terakhir adalah untuk siapa sih diproduksi. Permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana perindustriannya? Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat? Sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi tergantung pada persaingan teman-teman. Nah, jadi distribusi tergantung pada mekanisme pasar, sedangkan sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah teman-teman. Nah, membahas apa dan berapa yang diproduksi, tentunya kita harus melihat dulu nih teman-teman, berapa sih permintaan dari konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai konsumen selalu melakukan berbagai permintaan untuk berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Permintaan yang dilakukan oleh konsumen adalah cara mereka untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya teman-teman. Tentu saja dalam melakukan permintaan, konsumen harus menyesuaikan dulu teman-teman dengan pendapatan yang mereka peroleh. Kalau pendapatan mereka tinggi, maka permintaan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau pendapatan mereka rendah, maka permintaan yang dapat dilakukan jumlahnya kecil. Nggak cuma pendapatan teman-teman, harga juga sangat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Karena semakin mahal harga barang atau jasa, konsumen akan mengurangi konsumsi barang atau jasa tersebut atau bisa sampai beralih mencari barang atau jasa yang sama loh teman-teman. Meskipun dilihat dari pendapatannya, konsumen masih mampu membeli barang atau jasa tersebut. Dan sebaliknya, semakin murah harga barang atau jasa, konsumen akan loyal dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu. Bahkan tidak akan mencari barang atau jasa yang lain loh teman-teman. Nah, udah jelas ya, berarti apa dan berapa yang diproduksi itu sesuai dengan permintaan teman-teman. Dan permintaan tentu dilakukan oleh konsumen. Setelah adanya permintaan, terjadilah proses produksi. Nah, proses produksi ini dilakukan oleh produsen teman-teman. Ketika proses produksi selesai, tentunya produsen akan melakukan promosi produk atau biasa disebut penawaran. Contoh kasusnya seperti yang ada di video ini teman-teman. Di video ini aku sedang mewawancarai owner pemilik optik Salsabila yang berlokasi di Arjawinangun. Optik ini menjual barang dan jasa kesehatan mata dengan rate harga 250 sampai dengan 1 juta. Tapi dilihat dari angka persentasenya, ternyata permintaan yang paling banyak di harga 250 sampai dengan 500 ribu. Dan penawaran yang dilakukan owner optik ini menyesuaikan dengan permintaan konsumen, sehingga permintaan dan penawaran dalam kasus ini seimbang teman-teman. Nah, berdasarkan analisis kasus tersebut, berarti kita bisa menyimpulkan sebaiknya jika melakukan permintaan dan penawaran disesuaikan dengan pendapatan, agar permintaan untuk barang yang lebih penting dapat terpenuhi dengan baik, dan harga penawaran barang atau jasa juga dapat menyesuaikan pendapatan konsumen, agar bisa mendapatkan keuntungan serta gencar dalam mempromosikan produk teman-teman. Nah, itu aja ya video pembelajaran dari aku. Semoga video singkat ini memberikan fondasi atau dasar pemahaman tentang ekonomi mikro, dan aku ucapkan terima kasih sudah memberikan apresiasi video kali ini. Tentu masih tetap fokus pada materi yang mungkin nanti menjadi bahan kajian kita di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.